Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Profesor Dr. Agus Surono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yaitu Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo Prof. Ya, halo. Baik, jika sebelumnya dikatakan Pak Idam dikatakan cukup sukses menjalankan posisi Kapolrinya dengan menghentikan beberapa kasus dan juga beberapa prestasi. Nah, apa sih yang bisa kita katakan hal-hal yang cukup menarik yang pernah dilakukan oleh Pak Idam ini? Ya, tentu saya kira beberapa kasus ya yang beliau menyelesaikan dengan baik, seperti kasus yang berkaitan dengan soal terorisme ya. Kemudian yang baru-baru ini bagaimana menyelesaikan dengan smooth, saya kira persoalan-persoalan yang menjadi publik ya, perhatian publik ya, kasus HRS misalkan, itu juga merupakan satu kasus yang kemudian ternyata diselesaikan dengan manis begitu ya. Kalau ibaratnya main bola itu cantik sekali cara menyelesaikannya tanpa kemudian ada gejolak-gejolak yang berarti, saya kira. Baik, Dan tentu bagaimana kiat-kiatnya itu, saya kira itu merupakan seni tersendiri yang memang ini harus dicontoh oleh Kapolri yang akan datang gitu ya. Karena ini bukan mudah, bukan betul. perkara mudah bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, misalkan itu saya kira dengan baik. Terus kemudian bagaimana menyelesaikan kasus yang cukup fenomenal ya, kasusnya Pak Joko Chandra misalkan itu ya, terpidana Joko Chandra itu kan juga merupakan bentuk penyelesaian penegakan hukum yang luar biasa, yang bagus, dan kemudian meskipun ada oknum internal tapi beliau mampu untuk menyelesaikan ini dengan baik ya, mampu memilah-milah mana yang memang pure penegakan hukum, mana yang kemudian ada hal-hal yang ada hibridnya ya, antara di satu sisi penegakan hukum, kemudian di satu sisi kaitannya dengan soal Kamtipmas begitu. Beliau mampu menyelesaikan itu dengan baik. Saya kira ini menjadi catatan yang positif ya, terutama di akhir tahun 2020. Bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan tidak hanya hukum, tapi gangguan Kamtipmas misalkan itu mampu untuk diselesaikan dengan baik menurut hemat saya. Dan ini menjadi tantangan bagi calon Kapolri selanjutnya ini, khususnya yang terpilih ini ya Prof? Oh ya, tentu. Makanya Kapolri yang terpilih nanti, yang dipilih oleh Presiden, seyogianya ini menjadi harusnya lebih baik lebih baik dalam artian prestasi ya. Kalau dari personalitinya, saya kira setiap Kapolri mempunyai style yang berbeda-beda. Tapi dari segi prestasi tentu setidaknya berangkat dari Kapolri sebelumnya seperti Pak Tito, kemudian dilanjutkan Pak Idam, Aziz, dan Kapolri yang ke depan ini mempunyai tugas yang sangat berat gitu ya, membawa dua nama seniornya gitu ya, yang luar biasa mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sekali menurut hemat saya. Baik Prof, dan dikatakan juga bahwa kepolisian harus bebas dari berpolitik. Nah, menurut Anda ini Prof, Jenderal Idam Aziz bebas dari politik kah sebelumnya ini? Ya, saya kira demikian ya. Menurut hemat saya, beliau orang yang jarang sekali mengumbar bicara. Itu saya salut sebagai seorang Kapolri, tapi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, baik itu penegakan hukum, kemudian maupun juga tugas-tugas yang lainnya itu ya, gangguan Kamtipmas, beliau dalam irit dalam berbicara, tapi selesai begitu. Nah, inilah yang memang dibutuhkan oleh Kapolri ke depan ya. Tidak Baik. mengumbar banyak bicara, kemudian justru banyak senyum, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, tapi masalah-masalah tugas pokok kepolisian itu diselesaikan dengan baik. Nah, ini menjadi PR besar gitu ya, dalam artian bagi Kapolri ke depan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah tugas-tugas pokok kepolisian yang masa yang akan datang. Dan ini pertanyaan terakhir, Prof. Agus. Dalam kondisi seperti ini, kira-kira kan Presiden akan mengajukan beberapa calon ke DPR. Mungkin sempat kita bahas sedikit tadi di awal. Dan tentunya karena beberapa kali beliau langsung mengajukan calon tunggal atau sebaliknya, atau bukan calon tunggal. Nah, menurut pandangan Prof sendiri, bagaimana ini beberapa nama-nama yang sebenarnya akan diberikan juga ini? Ya, saya kira Presiden dari nama-nama yang tadi sudah disampaikan di awal gitu ya, kemudian oleh Kompolnas nanti akan dikerucutkan nama-nama tersebut. Tentu Presiden saya lebih cenderung Presiden akan mengulang hal yang sama yang sebelumnya gitu ya.
yaitu menyodorkan satu nama yang kemudian disampaikan ke DPR. Ya seperti pada waktu bagaimana proses Pak Tito menjadi Kapolri, kemudian Pak Idam Aziz menjadi Kapolri, saya kira Presiden akan melakukan hal yang sama. Tentu proses bagaimana Presiden sampai menentukan satu pilihan nama itu sesuatu ijtihad yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden. Dan nama itu, Saya lebih cenderung satu nama yang kemudian nanti akan disodorkan ke DPR begitu. baik, berarti kira-kira nama ini akan menjadi kejutan bagi masyarakat Indonesia khususnya pada 20 Januari 2021. Saya kira demikian. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof atas kesempatan kita berbincang pada Nusantara Petang hari ini. Selamat sore Prof, sehat selalu.